Sekali lagi, Marvel berhasil mengguncang dunia dengan perilisan film barunya Spider-Man No Way Home, yang menjadi salah satu film paling ditunggu tahun ini dan menjadi penutup tahun yang indah bagi para penggemar Marvel. Dan tidak hanya filmnya saja, Spider-Man No Way Home memiliki dua post-credit scene yang memiliki vibes yang sama dengan filmnya. Dan di sini kita akan berusaha menjelaskan dua post credit scene tersebut, namun sebelumnya kita intro dulu. Halo semua Multiverse, welcome back to Multiverse Indonesia. Ya, Spider-Man No Way Home merupakan film Spider-Man yang dibintangi oleh Tom Holland dan dirumorkan sebelumnya itu menjadi film terakhir Tom Holland di MCU. Namun kemarin sebelum perilisan film Spider-Man No Way Home, ada berita yang mengatakan bahwa kontrak Tom Holland di MCU itu diperpanjang sebanyak kurang lebih 3 film. Nah, sebelum kita lanjut membahas post credit scene-nya, kita bakalan recap singkat terlebih dahulu film No Way Home. Film No Way Home sendiri menceritakan kelanjutan dari film Spider-Man Far From Home, di mana identitas Spider-Man diberitahu dan disebarluaskan oleh master ilusi kita, Mysterio. Peter Parker pun sekali lagi menjadi musuh publik nomor 1, dan hal ini tidak hanya menghancurkan hidupnya saja, namun menghancurkan hidup orang-orang di sekitarnya seperti keluarganya dan teman-temannya. Bahkan teman-temannya tidak bisa masuk lagi ke MIT karena teman dengan Spider-Man. Peter kemudian mencari cara bagaimana untuk membersihkan namanya. Nah, di sini Peter dan keluarganya memiliki seorang pengacara yang handal dan juga seorang iblis dari Hell's Kitchen bernama Daredevil. Masa tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara biasa, Peter kemudian beralih dari akal sehat ke ilmu gaib. Dia meminta Dr. Strange untuk merapalkan mantra di mana orang-orang akan melupakan siapa itu Spider-Man. Siapa identitas Spider-Man yang asli. Nah, namun dalam proses merapalkan mantra, berulang kali Peter Parker mengubah permintaannya. Hal itu membuat mantra tersebut menjadi tidak stabil. Strange pun terpaksa untuk menggagalkan permintaan Peter Parker dan mengurung mantranya yang di luar kendali tersebut. Atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Peter kemudian mencari cara normal agar teman-temannya bisa diizinkan masuk ke kampus MIT. Namun dalam proses negosiasi dengan pihak MIT, dia tiba-tiba diserang oleh dua musuh klasik dari Spider-Man versi Tobey Maguire, yaitu Dr. Octopus dan Green Goblin. Setelah Peter memenangkan pertarungan melawan Dr. Octopus, dia bersiap-siap untuk melawan Green Goblin. Namun tiba-tiba dirinya dan Dr. Octopus berteleportasi ke sebuah penjara bawah tanah yang sudah disiapkan oleh Dr. Strange. Nah, di tempat tersebut, Dr. Strange ternyata sudah menunggu Peter Parker. Dia penuh dengan luka-luka sehabis melawan dan menangkap Lizard, salah satu musuh ikonik The Amazing Spider-Man versi Andrew Garfield. Nah, Dr. Strange yang telah melihat Peter Parker kemudian menjelaskan keadaan yang ada. Dia menjelaskan kepada Peter Parker, alih-alih membuat orang lupa siapa identitas Spider-Man, mereka malah menarik karakter atau orang-orang dari universe lain ke universe mereka. Oleh sebab itu, Strange pun menugaskan Peter Parker untuk menangkap penjahat-penjahat lintas universe agar dapat memulangkan mereka ke semestanya masing-masing. Please, Scooby-Doo this crap. Singkat cerita, Peter dapat menangkap Electro dan Sandman. Dan dia mendapat kabar bahwa Osborn, aka Green Goblin, itu telah mendatangi Baby May. Osborn mendatangi Baby May dengan maksud meminta pertolongan kepada Baby May untuk menyembuhkan dia dari suara yang dipikirannya yang memintanya untuk berbuat jahat. Nah, Peter Parker yang mendengar itu pun langsung datang ke lokasi Baby May, dan di sana Baby May langsung meminta Peter Parker untuk membantu Osborn mengobati dirinya. Walaupun pada awalnya Peter Parker menolak permintaan Baby May, namun pada akhirnya pun dia menurutinya.
Kemudian Peter membawa Osborn ke penjara bawah tanah dan bertemu para villain lainnya. Nah, setelah bertemu, di sini ada permasalahan nih. Beberapa dari mereka mengetahui bahwa ada dari mereka yang sudah meninggal. Dan ini berarti jika mereka dipulangkan ke semesta mereka, maka di semesta mereka itu mereka harus tetap meninggal. Kemudian Dr. Strange datang secara tiba-tiba membawa sebuah kotak yang berisikan mantra yang lepas kendali tadi. Dan dia mengkonfirmasi kepada Peter Parker bahwa apa yang diperdebatkan para villain tadi, bahwa mereka telah ditakdirkan tewas di tangan Spider-Man di alam semestanya. All die fighting Spider-Man. It's their fate. Peter yang terdorong oleh kode moralnya dan permintaan dari Bibi May jelas menolak apa yang dikatakan oleh Dr. Strange. Dia pun mengambil kotak tersebut dan kemudian melarikan diri. Di sini terjadilah kejar-kejaran antara Dr. Strange dan Spider-Man. Nah, pada akhirnya Spider-Man dapat mengambil kotak tersebut dan melarikan diri dengan mengambil cincin sihir Dr. Strange dan menahannya di dimensi cermin. Spider-Man yang berhasil mengambil kotak tersebut kemudian membujuk para villain untuk menuruti permintaannya. Peter meminta mereka agar mereka mengikuti dan mempercayainya untuk mengobati mereka sehingga nanti ketika mereka dipulangkan ke alam semestanya mereka tidak perlu tewas. Nah, singkat cerita, Dr. Octopus menjadi villain pertama yang berhasil diselamatkan. Nah, ketika mereka akan menyelamatkan villain lain, tiba-tiba terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Osborn alias Green Goblin. Nah, pemberontakan Green Goblin ini memicu pemberontakan para villain lainnya. Nah, maka terjadinya pertarungan antara para villain yang tersisa dengan Spider-Man, di mana pertarungan tersebut dimenangkan oleh para villain, khususnya Green Goblin, dan tewasnya Bibi May di tangan Green Goblin. Peter pun yang saat itu berduka berhasil menyelamatkan diri setelah Happy membantunya menahan para polisi. Di tempat lain, Ned dan MJ sangat khawatir terhadap Peter karena mereka tidak mendapatkan kabar mengenai keadaan Peter saat ini. Mereka pun berusaha mencari lokasi Peter Parker. Ned tanpa sengaja ternyata mampu menggunakan cincin sihir Dr. Strange yang diambil oleh Spider-Man tadi dan membuka sebuah portal. Melihat itu, Ned dan MJ pun berusaha mencari Peter Parker dengan membuka portal dan hasilnya mereka dapat menemukan Peter Parker. Sayangnya, Peter Parker yang mereka jumpai bukanlah Peter Parker yang mereka harapkan, melainkan Peter Parker dari dimensi lain atau universe lain, yaitu Peter Parker atau Spider-Man versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Kemudian mereka pergi mencari Peter Parker MCU untuk membantunya dan memberi semangat menyelesaikan masalah yang ada. Nah, ketiga Spider-Man ini pun sepakat untuk membuat antidot terlebih dahulu agar mereka dapat menyelamatkan para villain sebelum dipulangkan. Nah, ketiga Spider-Man ini singkatnya melawan 3 villain, yaitu ada Lizard, Sandman, dan Electro. Nah, dengan dibantu oleh Doc Ock secara tiba-tiba, mereka berhasil mengobati ketiga villain tersebut. Di sisi lain, Dr. Strange berhasil keluar dari dimensi cermin secara tidak sengaja karena Ned membuka sebuah portal. Kemudian Strange mengambil kotak yang ada di tangan Ned dan MJ, kemudian melihat hasil tangan perbuatan Spider-Man tersebut, di mana mereka berhasil mengobati ketiga villain yang mereka hadapi. Saat Strange berkumpul dengan para Spider-Man dan Doc Ock, tiba-tiba mereka diserang oleh Green Goblin dan kotak yang di tangan Strange sekali lagi dapat diambil oleh Green Goblin. Namun kali ini Dr. Strange tidak hanya diam, dia mengambil kembali kotak tersebut. Namun yang mereka tidak ketahui adalah di dalam kotak tersebut berisikan bom yang telah dimasukkan oleh Green Goblin. Nah, pada akhirnya bom itu meledak, kemudian melepaskan mantra yang ada di dalam kotak tersebut. Alhasil, mantra tersebut lepas kendali dan merobek batas ruang dan waktu antar semesta. Hal ini memaksa Strange untuk menahan robekan tersebut agar tidak semakin besar. Di sisi lain, Spider-Man MCU melawan Green Goblin 1 lawan 1. Bahkan di akhir pertarungan, Spider-Man versi MCU berniat untuk membunuh Green Goblin. Namun niatnya itu dihentikan oleh Spider-Man versi Tobey Maguire atau orang Marvel bilang
Friendly Neighborhood Spider-Man. Kemudian setelah dihentikan, The Amazing Spider-Man atau Spider-Man versi Andrew Garfield melemparkan antidot kepada Spider-Man MCU, kemudian menyuntikkannya kepada Green Goblin sehingga dia dapat disembuhkan. Kembali ke sisi Doctor Strange. Doctor Strange jelas mengakui bahwa dia kesulitan untuk menahan robekan antara ruang dan waktu antar semesta tersebut. Alhasil beberapa karakter terlihat bersiap-siap untuk masuk ke universe MCU. Nah, Spider-Man yang melihat itu kemudian meminta Doctor Strange untuk merapalkan sekali lagi ilmu gaibnya, yaitu untuk semua orang melupakan siapa itu Peter Parker. Doctor Strange yang merasa yakin dengan sihir tersebut akan mengembalikan semua keadaan, menyetujui permintaan Peter Parker dan menyuruhnya untuk berpamitan kepada semua orang. Peter Parker pun kemudian pamitan kepada dua Spider-Man yang lain dan kepada sahabatnya Ned dan MJ. Nah, setelah Strange berhasil merapalkan mantra tersebut, semua orang yang berasal dari universe lain menghilang dan kembali ke semestanya. Kemudian teman-teman Peter berhasil masuk ke MIT. Namun Ned dan MJ tidak ingat sama sekali terhadap siapa itu Peter Parker. Nah, itu cerita recap singkatnya dari No Way Home. Sekarang kita lanjut ke membahas post credit pertama dari No Way Home. Untuk post credit pertama itu sangat berhubungan dengan post credit Venom Let There Be Carnage. Nah, pada No Way Home terlihat Eddie Brock sedang berada di Meksiko yang terlihat jelas dari topinya. Dia sedang mengobrol kepada seorang bartender bahwa di semesta ini dipenuhi oleh para superhero seperti Iron Man, Hulk, dan Spider-Man, serta membahas kejadian blip yang menghapus setengah populasi dunia akibat ulah Thanos. Saat Eddie berencana untuk bertemu dan berbicara dengan Spider-Man, mereka tiba-tiba menghilang seperti yang terjadi pada karakter yang berasal dari semesta lainnya. Yang tidak disadari oleh Eddie adalah tinggalnya setitik simbiot Venom di lokasi tersebut. Seperti kita tahu, bahkan setetes simbiot Venom saja sudah ganas sekali, seperti yang kita lihat di film Spider-Man 3 versi Tobey Maguire. Dan dengan kejadian seperti ini, kita bisa yakin bahwa kedepannya kita akan melihat penampilan Venom di MCU. Kita sama-sama tahu bahwa Venom tertarik dengan Peter Parker. Mungkin saja nanti Venom akan mengikat dirinya dahulu kepada Peter Parker sehingga Peter memiliki kostum hitam, kostum simbiotnya sendiri. Kemudian dia akan mengikat dengan host lain, mungkin seperti Flash Thompson. Nah, jika memang nanti diceritakan simbiot tersebut bakal mengikat dirinya kepada Flash Thompson, maka kita akan melihat varian Venom lainnya. Karena pada komik, Flash Thompson juga membantu Spider-Man sebagai Agent Venom. Bahkan dia juga menjadi Agent Anti-Venom, sebuah simbiot yang dapat menetralkan kekuatan simbiot lainnya, terutama Venom sendiri. Nah, pertanyaan yang belum terjawab adalah bagaimana Venom bisa mengenal Spider-Man. Padahal kita tahu mantra yang menarik mereka adalah mantra yang menarik orang-orang yang mengenal Spider-Man ke universe MCU. Sedangkan Eddie Brock dan Venom itu tinggal di semesta yang tidak memiliki superhero. Jawabannya ada di post credit Venom Let There Be Carnage. Pada post credit scene Venom Let There Be Carnage, terlihat Eddie sedang bersantai di sebuah kamar menonton sebuah telenovela. Nah, tontonan tersebut memicu percakapan dan perdebatan antara Eddie dan Venom mengenai menjaga sebuah rahasia. Percakapan tersebut mengarah kepada ucapan Venom yang mengatakan 80 juta tahun dari pengetahuan Hive melintasi alam semesta, ini jamak ya, alam semestanya, akan meledakkan otak kecilmu. Eddie yang mendengar itu jelas merasa bingung. Kemudian Venom dengan baik hati memberikan sedikit rasa dari pengetahuan Hive kepada Eddie. Namun saat transfer pengetahuan berlanjut, tiba-tiba muncul cahaya kuning dan membawa mereka ke sebuah lokasi yang asing. Di TV terlihat sedang memberitahukan identitas Spider-Man MCU yang asli, dan Venom langsung mengatakan,
yang artinya orang itu, sembari menjilati wajah Spider-Man di layar TV tersebut. Ini jelas mengatakan bahwasanya Venom sudah mengenal Spider-Man. Tapi dari mana? Kita harus kembali lagi kepada ucapan Venom yang mengatakan 80 juta tahun dari pengetahuan Hive melintasi alam semesta yang plural, jamak, bla 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 bla. Nah, menurut ucapan Venom, simbiot sudah menjelajahi multiverse selama kurang lebih 80 juta tahun. Berarti simbiot yang melekat pada Spider-Man versi Tobey Maguire sudah mengirimkan pengetahuannya kepada Hive sehingga seluruh simbiot di seluruh alam semesta sudah mengenal siapa itu Spider-Man dan Peter Parker. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah siapa pembuat Hive ini? Kalau dari komiknya, pembuat The Hive adalah The Null, sesosok monster yang mengklaim dirinya sebagai dewa kekosongan atau The God of Void dan juga pencipta dari simbiot itu sendiri. The Null lahir dari kekosongan primordial yang disebut sebagai dengan Ginun Ngagap yang berada di antara kosmos ke-6 dan kosmos ke-7. The Null mengklaim dirinya sebagai penghubung atau nexus antara The Hive dan para simbiot. The Hive sendiri merupakan sekumpulan simbiot yang dapat digunakan oleh The Null untuk melahap planet yang ingin dikuasai The Null dan mengalahkan musuh-musuhnya. Dan juga menjadi tempat penyimpanan informasi yang dikumpulkan oleh para simbiot. Nah, dengan logika ini berarti kita bisa beranggapan bahwa ada karakter The Null karena ada The Hive. The Null menciptakan The Hive. Berarti segala pengetahuan yang ada pada Venom atau simbiot di film Spider-Man 3 versi Tobey Maguire itu sudah sampai ke Hive, ke The Null, dan ke para simbiot yang tersebar di seluruh alam semesta. Kita tidak mengatakan bahwasanya ini tanda pasti kemunculan The Null di MCU atau di layar lebar. Namun jika The Null dijadikan Big Bad Boss pada fase berikutnya di MCU, ya itu juga merupakan ide yang tidak terlalu buruk. Nah, itu saja untuk penjelasan post credit pertama, sedangkan untuk post credit kedua kita akan melanjutkan ke video yang lain dikarenakan post credit kedua dari No Way Home berisikan trailer dari Doctor Strange Multiverse of Madness. Jadi topiknya agak panjang, jadi kita bagi dua. Nah, sekian ini untuk pembahasan No Way Home serta penjelasan dari post credit pertama. Silahkan tuliskan pendapat kalian mengenai film No Way Home di kolom komentar, apakah menjadi film terbaik atau film biasa aja. Kemudian kasih juga pendapat dan kritikan terhadap konten kami. Dan berikan juga pertanyaan jika ada yang kalian tidak mengerti dari yang kami jelaskan atau yang belum kami jelaskan juga. Nah, jangan lupa like, share video kami, dan subscribe channel kami. Sekian dulu untuk saat ini. See you on the next video. Bye!